Shalom jemaat gereja Kristus Ketapang yang Tuhan kasihi. Senang bertemu kembali dalam sapaan gereja Kristus Ketapang. Kiranya damai sejahtera, sukacita, semangat yang daripada Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Mari saya ajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur boleh mengenal Tuhan, sehingga kami tahu di tengah-tengah perjalanan hidup ini, dalam suka dan duka Engkau selalu hadir. Terima kasih Tuhan. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kasihanilah kami. Terangi hati kami untuk mengerti firman-Mu dan memberi kami kemampuan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yeremia 36 ayat 27 sampai ayat 32. Tapi saya hanya membaca ayat 27, 28, dan 31. Demikian firman Tuhan. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, ambil pulalah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama, yang dibakar oleh Yoyakim, Raja Yehuda. Ayat 31, aku akan menghukum dia, keturunannya dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem dan atas orang Yehuda segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka yang mereka tidak mau mendengar. Tema renungan kita hari ini, jangan anti kritik. Berbicara tentang kritikan, saya jadi teringat meme yang viral pada tahun Oktober 2021. Di sana ada tagar Satpam BCA untuk menggantikan kepolisian seluruh Indonesia. Sungguh ini menjadi heboh dan sesuatu yang sensitif. Tapi luar biasanya Bapak memberikan respon yang baik. Dia berkata, "Hai seluruh kepolisian, terima kritikan, introspeksi diri dan lakukan perubahan." Wow. Sebuah respon yang sangat baik dan tentu membawa banyak kemajuan. Respon ini berbeda dengan apa yang kita baca dalam pasal 36 ini. Di pasal 36 ini diceritakan bagaimana bangsa Israel secara ritual, secara keagamaan terlihat bahwa mereka orang yang taat, orang yang setia beribadah. Bahkan diceritakan dalam pasal ini mereka berpuasa, tetapi sangat menyedihkan. Tuhan yang Maha tahu hati mereka yang terdalam sudah jauh dari Tuhan. Kehidupan mereka tidak sesuai dengan pola hidup anak Tuhan atau umat Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan berfirman kepada Yeremia untuk menyampaikan berita kepada bangsa Yehuda agar mereka bertobat. Dan jika mereka bertobat dari kejahatannya, maka Tuhan akan mengampuni mereka dan mereka tidak akan dihukum. Nabi Yeremia taat. Dia sampaikan ini kepada Baruk dan Baruk menuliskan ke dalam gulungan kitab dan membacakannya. Dan ketika berita ini sampai, Raja Yoyakim yang pada waktu itu memerintah, bagaimana respon dia? Apakah dia senang? Terima kasih Tuhan, Engkau menegur kami dan kami punya kesempatan untuk memperbaiki kelakuan. Tapi sangat sayang, Raja Yoyakim, setiap dia mendengar kitab gulungan, dia ambil, dia sobek-sobek dengan pisau dikatakan di Alkitab, dan dia masukkan kepada bakaran dan gulungan itu terbakar. Sungguh amat menyedihkan. Dan akibatnya apa? Tuhan berfirman, Raja Yoyakim yang menolak teguran Tuhan, dia tidak akan mendapatkan keturunan
yang tertulis dalam sejarah tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak. Tidak hanya dia secara pribadi, tetapi para hamba-hambanya dan umat Yehuda menanggung akibat bahwa mereka pun akan mendapatkan penghukuman. Prinsip menegur dan memberikan kritikan adalah prinsip Alkitab. Dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Pelajaran rohani apa yang kita dapatkan hari ini? Yang pertama, memang kita dalam keseharian, kita tidak membakar gulungan kita. Tapi ketika kita mendengar firman, tapi tidak melakukannya, itu sama saja kita seperti Raja Yoyakim. Hal yang kedua, seperti tema kita hari ini, jangan anti kritik. Lihatlah kritikan dari orang lain itu, masukan dari orang lain itu sebagai momen kasih Tuhan untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita, untuk memberi kita kesempatan agar lebih baik dan lebih dewasa. Bersyukurlah untuk orang-orang di sekitar kita yang mau memberi masukan. Kalaupun realitanya kita bisa bertemu dengan orang bukan memberi masukan, tapi memang memojokkan kita. Tapi kita mau belajar daripada Yusuf. Engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan ubahkan itu mendatangkan kebaikan. Mari bersyukur untuk orang-orang di sekitar yang memberi masukan, dan siaplah hati yang terbuka. Jangan anti kritik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini mengingatkan kami dalam kehidupan kami ini adalah bejana yang retak. Kami tidak sempurna, dan dalam keberdosaan kami bisa melakukan kesalahan. Tuhan, berilah hati kepada kami, hati yang tetap terbuka untuk menerima masukan. Pakai orang-orang di sekitar kami untuk menjadi saluran kasih Tuhan, mengingatkan kami supaya kami boleh menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih lagi hidup mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat di sekitar kami. Kami mengakui kritikan itu tidak enak, tapi kami percaya kritikan itu membangun dan membawa kami lebih dewasa, lebih matang dan lebih baik. Terima kasih Tuhan. Makasih untuk hari ini. Tuhan menolong kami sepanjang hari ini melakukan kegiatan kami. Dan Tuhan bantu kami supaya di dalam segala hal kami mau belajar bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku mau